preman yang paling ditakuti, namanya Ron Ggo. Di dunia hitam, ia dijuluki Ronggo Kebal. Tubuhnya penuh tato harimau dan naga. Kulitnya keras seperti baja. Senjata tajam seolah tak mempan. Pisau patah, balok kayu hancur sebelum sempat melukai. Konon, sejak muda Ronggo telah menjalani ilmu kebal hitam dari gurunya di pedalaman. Dia mandi kembang 7 rupa di malam Jumat Kliwon, makan kembang setaman bercampur darah ayam cemani, dan tidur di atas kuburan. Ia menjadi legenda hidup. Puluhan preman coba menumbangkannya. Semua berakhir di bawah kakinya. Bahkan polisi pun ogah ikut campur. Ronggo adalah penguasa dunia malam. Ia tak kenal takut, tak kenal ampun. Namun, malam itu beda. Saat ia hendak memeras pemilik ruko baru di pinggiran kota, muncul sosok asing. Pria tua berjubah hitam, berjanggut putih, mata tajam, tapi tenang. Namanya Ki Mataram. Aku bukan siapa-siapa, katanya. Tapi, aku tahu, kamu terlalu jauh. Ronggo tertawa mengejek. Mau sok jadi pahlawan? Kakek tua? Tapi begitu ia maju, satu gerakan tangan Ki Mataram menghentakkannya mundur. Ronggo merasakan sakit di dada, sesuatu yang belum pernah ia alami. Ilmu kebalnya tak berfungsi. Mereka bertarung, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ronggo kalah. Dadanya dihantam, tepat di ulu hati. Tubuhnya terlempar. Ia jatuh, kejang, dan nafasnya berhenti. Saat jiwanya melayang, Ronggo mendapati dirinya di sebuah padang kosong kelam. Ia mendengar ribuan jeritan dari kejauhan. Tangan-tangan dari tanah menarik kakinya, seakan hendak menyeretnya ke dalam. Ia melihat wajah-wajah orang yang dulu ia sakiti. Penjual kecil yang ia pukuli, pemuda yang ia palak sampai lumpuh, anak-anak yang dipaksa jadi kurir narkoba, semuanya memandangnya dengan mata membara. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok bayangan dirinya sendiri, namun penuh luka dan darah. Kau bangga dengan tubuh kebalmu, tapi hatimu hancur. Kini kau rasakan balasannya. Tiba-tiba, cahaya muncul. Suara lembut berkata, "Bukan waktumu, tapi jika kembali, jangan ulangi." Dan Ronggo terbangun di dalam musola kecil dengan Ki Mataram sedang duduk di sampingnya. Ronggo menangis, bukan karena kalah, tapi karena takut. Ilmu kebalnya tak mampu menyelamatkan jiwanya. Sejak saat itu, ia membuang semua jimat dan rajah dari tubuhnya. Ia bakar keris pusaka, mengubur batu akik bertuah, dan tak lagi datang ke dukun. Ia berpindah ke desa kecil, menjadi penjual nasi goreng keliling. Orang-orang kaget. Ronggo yang dulu jagoan pasar, kini jadi tukang dorong gerobak. Tapi Ronggo tak peduli. Setiap malam, ia berdoa. Setiap pagi, ia memberi makan anak-anak jalanan. Dia tahu ilmu kebal bisa melindungi kulit, tapi hanya taubat yang bisa menyelamatkan jiwa. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia mengingat suara itu. Bukan waktumu, tapi jangan ulangi. Meski telah bertobat dan hidup sederhana sebagai penjual nasi goreng, Ronggo tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Wajah-wajah masa lalu datang menghantui dalam mimpi. Pemuda yang ia pukul sampai cacat, anak-anak kecil yang dulu ia paksa menjadi kurir sabu, dan wajah ibunya menangis dalam gelap, memohon anaknya kembali ke jalan yang benar. Di suatu malam yang sunyi, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berkata pelan, sambil menangis di sajadah, "Ya Tuhan, kalau hidupku ini masih berguna, tunjukkan aku jalan menebus semua ini." Besok paginya, jawabannya datang.
Dari anak-anak kecil yang mengintip dari balik warung. Bagian 6. Murid-murid tanpa masa depan anak-anak jalanan. Remaja putus sekolah. Bocah yang hidup di gang kumuh. Mereka sering melihat Ronggo dorong gerobak dan mendengar cerita bahwa dia dulu jagoan pasar. Suatu hari, mereka memberanikan diri. "Bang, ajarin kami silat dong. Tapi buat bela diri ya. Bukan buat tawuran." Ronggo menatap mereka. Ragu. Tapi ada sesuatu di hati yang menggugah. Mulailah ia melatih mereka di lapangan kosong, pakai sandal jepit, tanpa matras. Ronggo mengajari bukan hanya gerakan, tapi juga disiplin, rasa hormat, dan tanggung jawab. Ilmu itu bukan buat nindas orang, tapi buat jaga diri, jaga yang lemah. Tak disangka, makin lama, muridnya makin banyak. Dari 5, jadi ke-20. Dari anak jalanan, jadi remaja tanggung. Bahkan, ada ibu-ibu yang titip anaknya. Mereka memanggilnya sekarang Guru Ronggo. Bagian 7. Cobaan kembali datang. Namun, masa lalu tak semudah itu ditinggalkan. Suatu malam, bekas anak buahnya yang dulu ia tinggalkan datang. Bayek dan Komeng. Kini jadi bandar narkoba lokal. "Gue denger lo sekarang jadi guru silat." Hahaha. Ronggo yang dulu disegani, sekarang ngajarin bocah miskin. "Lu memalukan." Mereka mengancam, minta Ronggo kembali ke kelompok. Tapi, Ronggo menolak. "Gue udah mati sekali, lo belum. Jangan tunggu giliran." Bayek geram, ia kirim orang untuk mengacau latihan murid-murid Ronggo. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak Ronggo melawan tanpa kekerasan. Mereka melindungi satu sama lain. Ronggo bangga, sekaligus sadar. Pendekar sejati bukan yang menang bertarung, tapi yang bisa jaga orang lain dari pertarungan. Kini, lapangan tempat Ronggo melatih disebut warga sebagai padepokan jalanan. Ia masih menjual nasi goreng, tapi dengan label kecil di gerobaknya. Bekas preman, kini pendidik. Orang-orang mulai hormat padanya. Bahkan polisi pun sering minta bantuannya menyadarkan remaja yang mulai terlibat geng motor. Tiap malam, sebelum tidur, Ronggo menatap langit. Ia tahu, tak semua luka bisa disembuhkan. Tapi selama masih bisa menanam kebaikan, itu artinya Tuhan masih memberinya kesempatan kedua. Kalau kamu ingin cerita ini dijadikan skenario film pendek, cerita bersambung audio, atau komik pendek, tinggal bilang aja ya. Mau lanjut sampai Ronggo menghadapi kejahatan besar terakhir beberapa tahun berlalu, sejak Ronggo bertobat dan menjadi guru jalanan. Murid-muridnya tumbuh, banyak yang keluar dari lingkungan gelap dan menjadi orang baik. Ada yang jadi tukang ojek, pedagang, bahkan anggota TNI. Namun, suasana damai itu tak berlangsung lama. Sebuah jaringan perdagangan manusia mulai meresahkan kota kecil itu. Banyak anak hilang, bocah pemulung, remaja yatim piatu, gadis-gadis muda dari kampung. Semua lenyap tanpa jejak. Warga takut, polisi lamban. Sampai suatu hari, salah satu mantan murid Ronggo, bernama Arman, tak pulang ke rumah. Ibunya menangis di depan gerobak Ronggo. "Guru, tolong anak saya. Dia belum pulang sejak kemarin." Ronggo tahu, ini bukan penculikan biasa. Ini pekerjaan orang dalam. Ronggo mulai menyelidiki diam-diam. Ia gunakan kenalannya di pasar, supir truk, dan tukang parkir dari potongan informasi. Ia temukan sebuah nama yang bikin darahnya mendidih. Bayek. Ya, Bayek. Mantan anak buah Ronggo yang dulu menawarinya kembali ke jalan gelap. Kini Bayek bukan hanya bandar narkoba, ia jadi penghubung jaringan internasional perdagangan manusia. Ronggo tahu, kali ini bukan urusan kecil. Ini kejahatan tingkat tinggi. Tapi ia tak peduli, karena bukan hanya soal Arman, tapi soal dosa lamanya yang belum lunas.
Dulu aku biarkan dunia ini gelap. Sekarang aku harus menyalakan satu-satunya lilin yang kupunya. Dengan bantuan murid-murid Nia yang setia, Ronggo menyusup ke gudang tua di pinggir pelabuhan, tempat anak-anak ditahan. Mereka bergerak diam-diam, seperti bayangan. Tapi Bayek sudah menunggu. Gue udah bilang, lu nggak akan bisa jauh dari neraka. Ronggo, pertarungan terakhir pun terjadi. Ronggo melawan Bayek 1 lawan 1, bukan lagi dengan ilmu kebal, tapi dengan keberanian dan kesadaran. Setiap pukulan Ronggo bukan hanya untuk menang, tapi sebagai tebusan dosa. Bayek sempat menusuk bahu Ronggo, tapi kali ini Ronggo tidak tumbang. Dengan satu hantaman terakhir, ia menjatuhkan Bayek, lalu memeluk Arman yang ditemukan dalam kandang besi. Polisi datang tak lama kemudian. Jaringan Bayek terbongkar. Puluhan anak diselamatkan. Ronggo berdarah-darah, tapi ia tersenyum. Tuhan, kalau ini akhirku, aku siap. Tapi ternyata bukan. Ronggo dirawat dan selamat. Kali ini bukan untuk dirinya, tapi untuk generasi yang akan datang. Kini, Ronggo dikenal luas, bukan sebagai preman kebal, tapi sebagai pendosa yang menebus hidupnya dengan menyelamatkan orang lain. Ia sering diundang jadi pembicara di pesantren, panti asuhan, bahkan sekolah. Bercerita bukan dengan teori, tapi dengan luka dan air mata. Kalau aku bisa berubah, kalian juga bisa. Tapi jangan tunggu sampai kalian mati dulu. Seperti aku dulu. Dan tiap malam, di bawah langit kota kecil itu, suara tamparan kayu dan semangat murid-murid Nia kembali menggema di lapangan latihan. Legenda Ronggo tetap hidup. Bukan karena kekuatan, tapi karena pertobatannya.